Situasi Timur Tengah kembali memanas. Kali ini, dunia diguncang oleh laporan bentrokan bersenjata antara militer Iran dan pasukan Amerika Serikat di kawasan strategis Timur Tengah. Serangan mendadak yang dilakukan oleh Iran terhadap fasilitas militer Amerika Serikat menimbulkan gelombang kepanikan, termasuk pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan reaksi keras di media sosial. Banyak pihak mulai berspekulasi, apakah ini awal dari konflik berskala global? Sejak lama hubungan Iran dan Amerika Serikat bagaikan api dalam sekam. Ketegangan dimulai sejak Revolusi Iran 1979 dan terus berlanjut hingga era modern, terutama ketika Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di 2016 hingga 2020. Ia secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran, JCPOA, pada 2018 dan menerapkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Teheran. Apalagi ketika ia memerintahkan pembunuhan terhadap Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan Quds, dalam sebuah serangan drone di Baghdad pada awal 2020. Sejak saat itu, dendam Iran terhadap Trump dan militer Amerika Serikat bukan rahasia lagi. Kini di tahun 2025, ketegangan itu kembali membara. Serangan balasan Iran terhadap markas militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah memicu kecemasan luas, termasuk di kalangan sekutu Amerika Serikat. Menurut laporan berbagai media Timur Tengah dan Barat, militer Iran meluncurkan serangan rudal presisi tinggi ke beberapa fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan perbatasan Irak dan Suriah. Target utama adalah pangkalan militer yang sama ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk memantau aktivitas kelompok milisi pro-Iran dan juga untuk operasi drone pengintaian. Serangan itu terjadi saat malam hari, dimulai dengan ledakan besar di pangkalan Al-Taf, Suriah, dan diikuti oleh serangan lanjutan di Erbil, Irak. Laporan awal menyebutkan bahwa sedikitnya 17 tentara Amerika Serikat terluka, sementara 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Pentagon menolak merinci jumlah korban, namun menginformasi bahwa fasilitas kami diserang oleh entitas yang didukung Iran. Serangan ini diyakini merupakan respon atas serangan udara Amerika Serikat sebelumnya yang menewaskan beberapa anggota pasukan Garda Revolusi Iran (ARGC) di wilayah Deir ez-Zor, Suriah. Mantan Presiden Donald Trump yang kini kembali aktif di panggung politik menjelang pemilu 2026 langsung memberikan reaksi keras melalui media sosial miliknya, Truth Social. Ia menulis, Iran menyerang pasukan hebat kita. Ini adalah hasil dari kepemimpinan lemah Biden. Jika saya masih jadi presiden, mereka tidak akan berani menyentuh satu helai rambut pun dari tentara kita. Pernyataan Trump ini menuai berbagai reaksi. Sebagian menilai ia mencoba membangun citra sebagai pemimpin kuat, sementara yang lain menyebutnya panik secara politik, karena serangan itu menunjukkan bahwa strategi kerasnya terhadap Iran di masa lalu ternyata justru menyulut dendam berkepanjangan. Pihak Gedung Putih di bawah kepemimpinan Presiden Biden menanggapi dengan lebih tenang, menyebut bahwa semua opsi ada di atas meja dan bahwa Amerika Serikat akan merespon secara proporsional. Namun pernyataan itu dinilai tidak cukup keras oleh Trump dan para pendukungnya. Kementerian Pertahanan Iran dalam konferensi pers resmi menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan tindakan pembelaan diri yang sah terhadap pelanggaran wilayah dan pembunuhan para pejuang anti-teror Iran oleh Amerika Serikat. Seorang juru bicara militer Iran mengatakan, kami tidak mencari perang, tetapi kami juga tidak akan ragu merespon agresi. Amerika harus tahu bahwa era impunitas mereka telah berakhir. Iran juga menyatakan bahwa jika Amerika Serikat kembali menyerang, maka rudal-rudal mereka akan menghantam markas besar Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah, termasuk kapal induk mereka di Teluk. Sikap keras ini menunjukkan bahwa Iran tidak gentar terhadap ancaman Amerika Serikat dan bersiap untuk konflik lebih luas jika diperlukan. Situasi ini menarik perhatian dunia internasional. Sekjen NATO menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak dan memperingatkan bahwa konflik terbuka antara Iran dan Amerika Serikat bisa merembet ke wilayah-wilayah anggota NATO di kawasan. Sementara itu Rusia, sekutu dekat Iran, justru memberikan dukungan diplomatik terhadap tindakan Teheran. Dalam pernyataan resmi, Moskow menyebut bahwa Amerika Serikat telah berkali-kali memprovokasi ketegangan di kawasan dan mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan kehadiran militernya di Timur Tengah.
Tiongkok juga menyerukan penyelesaian damai, tapi menyindir dominasi militer Amerika Serikat yang menjadi biang kerok instabilitas di banyak negara. Dampak dari serangan ini tak hanya terasa di ranah militer, tapi juga di sektor ekonomi global. Harga minyak mentah langsung melonjak 12% dalam satu hari, karena kekhawatiran akan terganggunya pasokan dari Timur Tengah. Bursa saham di berbagai negara mengalami tekanan, terutama sektor energi dan pertahanan. Investor global mulai beralih ke aset-aset aman seperti emas yang melonjak ke harga tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Para analis militer memperingatkan bahwa konflik ini bisa berubah menjadi perang proksi berskala besar. Milisi pro-Iran di Lebanon, Suriah, dan Yaman dilaporkan mulai bersiap untuk melakukan serangan terhadap posisi-posisi Amerika Serikat dan sekutunya, terutama Israel dan Arab Saudi. Israel sendiri menyatakan siap siaga penuh dan telah memobilisasi sebagian pasukannya ke perbatasan utara. Perdana Menteri Israel menyebut bahwa setiap serangan Iran terhadap kami akan dibalas 10 kali lipat. Iran pun mengisyaratkan bahwa jika Israel ikut campur, maka mereka tidak akan segan menyerang langsung ke jantung Tel Aviv dan Haifa. Situasi yang berkembang saat ini menjadi ujian besar bagi diplomasi global. Apakah kekuatan dunia akan mampu menahan kedua belah pihak untuk tidak terjerumus dalam perang besar? Di tengah meningkatnya ketegangan, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan rapat darurat. Namun banyak pihak skeptis akan hasilnya mengingat adanya veto dari Amerika Serikat dan Rusia yang punya kepentingan berbeda. Seperti biasa, yang paling menderita dari konflik ini adalah rakyat sipil. Di Irak dan Suriah, gelombang pengungsi mulai terlihat akibat kekhawatiran akan perang terbuka antara dua kekuatan besar. Rumah sakit kewalahan menangani korban ledakan dan anak-anak menjadi korban trauma psikologis. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah mencapai titik yang berbahaya. Serangan langsung Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat menanda eskalasi besar yang bisa membuka jalan ke perang regional atau bahkan global. Reaksi keras dari Trump menunjukkan bahwa isu ini akan terus digunakan sebagai senjata politik di dalam negeri Amerika Serikat. Iran menunjukkan bahwa mereka tidak takut dan siap membalas, bahkan menghadapi resiko besar. Dunia pun kembali dihantui oleh bayang-bayang perang di abad ke-21. Apakah akan ada jalan damai, atau apakah ini langkah pertama menuju konflik yang lebih besar? Satu hal yang pasti, dunia saat ini berada di persimpangan sejarah yang genting, dan pilihan para pemimpin akan menentukan masa depan umat manusia.